Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak sekali. Dan di antara nikmat yang baru saja kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat bisa melakukan sholat zuhur secara berjamaah. Ini adalah bagian dari nikmat besar yang patut dan layak untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita tahu di luar sana saudara-saudari kita tidak mendapatkan nikmat ini. Kalau seandainya mereka tahu, mereka beriman tentang besarnya nikmat ini, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah memberikan kita kenikmatan berikutnya, yaitu kenikmatan bisa duduk sejenak memanfaatkan waktu kita, yang bisa jadi, boleh jadi ini menjadi waktu terbaik kita sepanjang usia kita, yaitu kita manfaatkan untuk sama-sama belajar ilmu agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya adalah ditetapkannya bulan Ramadan. Di antara bukti kasih sayang Allah untuk manusia adalah adanya bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan tersebut adalah bulan untuk seorang hamba menyudahi dosa-dosanya, mengakui dosa-dosanya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan tersebut Allah memberikan kesempatan yang sangat luas untuk hamba-hambanya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang faham, mereka yang mengerti akan momen besar ini, momen Ramadan, momen ampunan, mereka yang faham, mereka yang mengerti dari para salaf, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 6 bulan lamanya sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka berharap, mereka memohon, mereka merengek, mereka menangis, meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah pertemukan mereka di bulan Ramadan.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, yang kita juga telah menjadi saksi beberapa teman kita, mungkin ada kerabat kita, mungkin ada tetangga kita yang hari ini atau beberapa hari yang lalu telah Allah Subhanahu wa taala panggil, yang artinya dia tidak bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dan kita pun semua harap-harap cemas, nggak ada satupun di antara kita yang mendapatkan jaminan akan bertemu dengan hari itu, dengan hari yang sangat istimewa tersebut, hari di mana Allah buka pintu ampunannya, hari di mana Allah berikan kesempatan manusia beramal saleh. Hari yang sangat istimewa, hari yang dinantikan oleh orang-orang yang dijamin surga oleh Allah, hari-hari menjadi hamba Allah. Kita mohon pada Allah di hari-hari ini semoga Allah catat nama kita semua menjadi bagian orang-orang yang diberi kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang sangat agung. Saking agungnya bulan ini, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, Nabi tidak mengumumkan mereka akan mendapatkan harta rampasan perang. Nabi tidak mengumumkan mereka akan mendapatkan rumah-rumah yang besar. Nabi SAW mengumumkan kepada mereka, akan datang menemui kalian bulan di mana Allah membuka pintu ampunan. Mereka bergembira, mereka bersukacita, karena mereka menyadari sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa dan maksiat. Nabi kita Muhammad SAW berkata di hadapan para sahabat, "Atakum syahrul Ramadan." Akan datang menemui kalian bulan Ramadan, akan datang menghampiri kalian bulan Ramadan, bulan yang lebih berharga dari dunia dan seisinya ini, yang mana di bulan tersebut ada kesempatan untuk kita semua sebagai hamba Allah yang lalai di 11 bulan, yang jauh dari Allah di 11 bulan, padahal kita tahu kita diciptakan untuk beribadah, tapi kita kasih waktu untuk Allah adalah waktu yang sekedarnya aja. Apakah Ramadan akan kita berikan sekedarnya lagi? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua tahu, kita semua faham, bahkan saya sangat yakin dan yakin sebagian besar kita hafal firman Allah dalam surah At-Talaq, dalam surah Allah Jalla Jalaluhu dalam salah satu suratnya mengatakan,
maksud dan tujuan Dia menciptakan kita. Dalam surah Adz-Dzariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dia minta waktu kita 24 jam untuk beribadah, jamaah. Dia tidak minta waktu kita sekedarnya aja, jamaah. Dia berikan kita semuanya untuk kita menjadi hambanya yang tunduk dan patuh kepadanya. Maka Ramadan adalah kesempatan untuk kita. Ramadan adalah kesempatan untuk kita jika Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kesempatan kita untuk memohon ampun pada Allah atas kelalaian kita selama 11 bulan. Yang tidak bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tahu kita diciptakan untuk beribadah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak mengumumkan sahabat akan mendapatkan berapa bagian dari harta rampasan perang, akan mendapatkan jenis onta yang seperti apa, akan mendapatkan peternakan yang seperti apa. Tetapi Nabi mengumumkan kepada para sahabat, "Atakum syahrul Ramadan." Akan datang menemui kalian, akan datang menjumpai kalian bulan yang sangat besar, bulan yang pencipta alam semesta ini mengagungkannya, bulan yang menunjukkan kasih sayangnya Allah untuk kita sebagai hamba-hambanya. Karena di bulan ini adalah bulan ampunan. Karena di bulan ini orang bisa dibebaskan dari api nerakanya Allah Jalla Dzikruhu. Atakum syahrul Ramadan, kalian akan mendatangi bulan Ramadan. Maka jemaah, di hari-hari ini perbanyaklah kita memohon kepada Allah, semoga kita ketemu dengan hari itu, semoga kita sampai di hari itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, syahrun mubarakun, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah berkahi. Ya subhanallah, maha suci Allah. Jamaah, kita jadi saksi di setiap Ramadan. Bukan hanya manusia yang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, tetapi binatang-binatang pun mendapatkan kebaikan dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya orang-orang Islam yang mendapatkan kebaikan dari bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Kita lihat dan kita menjadi saksi, orang-orang non-muslim pun mereka kebagian kebaikan-kebaikannya di bulan Ramadan ini, yang menunjukkan Allah memberikan kasih sayangnya secara meluas di bulan ini. Ya subhanallah, syahrun mubarakun, satu bulan penuh yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi, yang selayaknya dan sepatutnya orang-orang atau manusia yang kalau hidupnya adalah selalu mau cari untung, maka inilah bulannya. Bulan yang detik demi detiknya untung, bulan yang dari menit ke menitnya untung, yakni bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, ya baghiyal khair,
wahai yang mencari kebaikan, wahai para pencari kebaikan, wahai manusia yang baru mau memulai kebaikan, yang baru mau memulai sadar, maka akan datang menjumpai kalian bulan Ramadan. Akan datang menjumpai kalian bulan Ramadan. Aqbil. Nabi mengatakan, sambut bulan ini, sambut. Wahai orang-orang yang telah mentaati Allah, yang telah berjalan berusaha mentaati Allah, akan datang satu bulan istimewa yang kalian bisa menambah ketaatan kalian di bulan tersebut. Sebagaimana yang kita tahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu contoh ibadah Nabi di luar bulan Ramadan itu, Nabi kalau qiyamul lail di luar bulan Ramadan, kalau dia qiyamul lail, kakinya bengkak-bengkak karena saking lamanya berdiri, dan itu di luar bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW menambah kualitas dan kuantitas ibadahnya. Bahkan Aisyah mengatakan, terlebih-lebih ketika masuk 10 hari yang terakhir. Kalau di bulan-bulan selain Ramadan sudah sangat fantastis, seorang yang namanya sudah dipastikan di surga, dan surga itu tidak mungkin terbuka kecuali setelah Nabi sujud besok di hadapan Allah. Surga tidak akan pernah terbuka ketika penghuni surga telah melewati sirat, maka mereka mendapati surga tertutup. Nabi lah SAW yang berperan saat itu. Dia sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah berkata pada Nabi kita, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Ini Nabi yang hari ini kita nggak kenal sunnahnya. Ini Nabi yang kita hari ini acuh tak acuh. Dia yang mohon pada Allah untuk bukakan pintu surga besok. Mau di mana taruh muka kita? Hari ini kita nggak kenal sunnahnya. Besok kita cari dia. Allahu Akbar. Hari ini kita menjauh darinya, dan besok dia yang sujud di hadapan Allah. Jamaah, Allah katakan pada Nabi kita, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'ta, minta apa yang antum mau. Apa yang antum mau. Dia enggak minta buat dirinya sendiri jamaah. Dia minta untuk umatnya. Dia minta pada Allah agar Allah membuka pintu surga. Itulah sedikit dari yang paling sedikit. Bagaimana Nabi kita kepada kita. Patutkah kita menjadi umatnya yang malu menjalankan sunnahnya? Dia tidak memberikan gaji di BEJ ini, dia enggak berikan fasilitas di BEJ ini, tapi dia yang akan sujud di hadapan Allah, meminta pada Allah
untuk dibukakan pintu surga. Dia memang tidak kasih kita mobil hari ini, dia tidak kasih rumah hari ini, tapi dia yang memiliki syafaat. Nggak ridho kalau ada umatnya dimasukkan ke dalam neraka. Patutkah kita malu menjalankan sunnahnya? Layakkah kita malu menjalankan sunnahnya setelah dia korbankan semuanya untuk kita? Allahu Akbar. Semoga Allah buka hati kita untuk berusaha menjalankan sunnah beliau di kehidupan kita. Allahumma amin. Saking gembiranya beliau kumpulin sahabat. Ya, atakum syahrul Ramadan, akan mendatangi kalian bulan Ramadan. Akbil. Ini kesempatan. Berapa banyak orang nggak ketemu dengan bulan Ramadan? Ini kesempatan fursah, kesempatan emas. Kalau sampai kita ditakdirkan ketemu dengan bulan Ramadan, jangan sia-siakan. Kita, saya dan antum nggak ada, belum tahu namanya di mana, surga atau neraka. Tapi mereka namanya tuh sudah ada. Abu Bakar di surga, Umar di surga, nama mereka telah tercatat di surga. Tapi begitu masuk Ramadan, mereka orang yang paling giat beramal saleh, yang tentunya secara akal sehat harusnya orang-orang seperti kita yang belum tercatat namanya yang lebih giat dari mereka, karena mereka semua telah tercatat namanya di surga Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kulla wa'adallahul husna, dan semua para sahabat Allah janjikan tempatnya di surga. Jemaah, di kajian yang singkat ini ada pesan dari Nabi yang saya sampaikan. Nabi mengatakan, sambut bulan itu dengan amal-amal saleh. Yang belum beramal, minta tolong, minta kekuatan dari Allah agar bisa beramal saleh. Yang sudah mulai mentaati Allah, minta pada Allah semoga bisa istiqomah. Semoga Allah tambahkan kesempatannya. Jemaah, antum tahu salah satu tanda Allah nggak suka sama seseorang? Mengerikan. Salah satu tanda Allah tidak suka sama seseorang. Antum mau catat ayatnya? Ayat yang perlu mendapatkan perhatian dari kita. Di surah At-Taubah ayat ke-46. Kalau Allah nggak suka sama kita masuk bulan Ramadan dan hanya jadi penonton. Kita cuman jadi penyimak. Si fulan telah khatam 5 kali, si fulan berbagi infak sedekah, si fulan beramal saleh A, B, C. Sementara kita hanya jadi netizen yang mengomentari orang beramal. Allah berfirman di surat At-Taubah, kata Allah, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan. Kalau seandainya mereka nih benar-benar mau ikut perang, harusnya mereka sudah persiapkan sebelum masuk perang.
Kalau kita benar-benar mau beramal di bulan Ramadan, itu kita udah minta sama Allah, kita sudah bertobat sama Allah di hari-hari ini. Kalau memang kita mau bertarung, berjuang di Ramadan menjadi pemenang. Kalau memang kita sungguh-sungguh, kalau memang Ramadan itu besar di hati kita, sebagaimana besarnya Ramadan di hati sang pencipta alam semesta ini. Walau aradul khuruja la'addan lahu 'uddatan. Kalau emang mereka mau dari hatinya mau ikut perang, pasti mereka telah melakukan persiapannya. Kan segala sesuatu butuh persiapan. Mau perang butuh persiapan, mau qiyamul lail butuh persiapan. Kalau memang benar-benar mau qiyamul lail, ada persiapannya. Kalau memang benar-benar Ramadan mau beramal, ada persiapannya. Dan di antara persiapannya adalah meminta, memohon kepada Allahu Jalla Dzikruhu. Jamaah, ayat yang sangat menakutkan, mengerikan. Allah mengatakan, walakin karihallahu imbi'athahum. Na'udzubillahi min dzalik. Akan tetapi Allah enggak suka, karena Allah enggak suka. Allah enggak suka dia ikut berperang, sehingga dia tidak mempersiapkan persiapan untuk berperang. Nasallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan keluar kecuali kita minta ampun pada Allah. Kalau Allah nggak suka, maka tidak ada satupun amal yang bisa kita kerjakan. Karena amal soleh balasannya bukan dunia dan seisinya, balasannya surga yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Walakin karihallah, Allah nggak suka sama sebagian manusia. Ini introspeksi buat kita. Jika kita besok hanya jadi penonton lagi, maka bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena bukan kita nggak ada kesempatan, kita ada di bulan itu. Kita ada di bulan yang orang bisa qiyamul lail. Kita ada di bulan yang orang bisa baca Al-Quran. Kita ada di bulan orang yang bisa berinfak dan bersedekah. Tapi kita tidak bisa melakukannya. Bukan kita nggak punya tenaga, bukan kita nggak punya fisik, bukan kita nggak punya uang, tapi bisa jadi Allah nggak suka sama kita. Dan kalau Allah nggak suka, seperti yang Allah firmankan ini, walakin karihallahu imbi'athahum, tapi Allah nggak suka mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang munafik yang seharusnya kalau mau minta izin ikut perang, minta ampun dulu sama Allah. Ya Allah, bertobat pada Allah taubatan nasuha. Saya dan antum semua sama, manusia yang penuh dengan dosa dan maksiat. Maka kita bertobat pada Allah di hari-hari ini dengan taubatan nasuha. Semoga Allah terima taubat kita dan kita dapat satu tiket untuk bertanding di bulan Ramadan dan tidak lagi menjadi pecundang seperti tahun-tahun sebelumnya. Semoga Allah jadikan kita pemenang di tahun ini. Apa kata Allah? Fathabbatahum, hati yang Allah serang hati, jemaah. Kalau Allah nggak suka sama orang, yang Allah serang hati. Fathabbatahum, nggak ada semangatnya beramal, tenaganya kuat, uangnya ada, waktunya ada, tapi Allah hantam hatinya. Yang kalau udah dihantam ini bisa apa kita? Bisa apa kita? Kalau ini yang sudah diserang, fathabbatahum, Allah lemahkan. Gak bisa.
Kalau hati ini yang sudah diserang, maka tidak ada jalan keluar untuk menghadapi Ramadan kecuali kita mohon ampun pada Allah. Semoga kita dapat satu tiket di bulan Ramadan, dan bukan untuk jadi penonton, tapi untuk jadi peserta. Dan juga kita minta sama Allah bukan hanya jadi peserta babak penyisihan, tapi kita minta pada Allah bisa menjadi pemenang sampai akhir Ramadan. Semoga yang singkat ini bermanfaat, memberikan motivasi untuk kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.